Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini kembali kami menyapa di Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat. Assalamualaikum. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyampaikan pertanyaannya. Mudah-mudahan menjadi asbab ilmu kita bersama dan menambah wawasan keislaman. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, bagi pemirsa yang ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan dikirimkan ke nomor di bawah ini. Baik, pertanyaan yang pertama datang dari Ibu Rena asal Jakarta yang menanyakan, talak itu ada tahapannya 1, 2, dan 3. Setelah saya baca-baca, kalau suami langsung ke talak 3 tidak sah tanpa proses talak 1 dan 2. Itu bagaimana sebenarnya hukumnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Memang ada talak 1, 2, dan 3. Tapi tidak berarti kalau orang saya talak kamu 3 sekaligus di satu majelis, ya itu para ulama sudah membahasnya. Memang ada yang mengatakan itu jatuh 3, diantaranya Umar Ibnul Khattab itu sebagai pembelajaran supaya orang tidak bermudah-mudah main-main dengan kalimat tolak. Itu kan. Tapi kemudian ya para ulama sesudahnya mengkaji dari sisi maslahat. Kalau langsung jatuh 3, yang jadi korban adalah keluarga anak-anak, ya kan, karena emosi suami, ya kan, dan kejahilannya, lalu yang dikorbankan adalah anak-anak. Maka para ulama itu cenderung ya tetap jatuh, tapi hanya 1 saja. Walaupun katanya 3 ya? Ya, walaupun dikatakan 3. Jadi jatuh 1. Ya, untuk tentu saja karena sakralnya kalimat nikah, kalimat tolak itu sakral, ya kan, dan sakralnya kata-kata seorang muslim itu kan menjadi hukum, ya. Jadi jatuh walaupun hanya jatuh 1. Lalu tentu saja ditegur agar ya tidak main-main lagi, ya kan, begitu. Itu pendapat mayoritas ulama. Itu saya kira itulah yang saat ini lebih maslahat, ya kan. Tapi kembali lagi kepada tentu ya pengadilan. Ya, di pengadilan juga boleh memilih mana, begitu kan. Lebih-lebih kalau ada payung undang-undang, ya. Tapi payung undang-undang kita belum sampai seperti itu. Jadi saya cenderung ya mengatakan bahwa ini adalah salahnya, talaknya jatuh hanya 1, dan yang bersangkutan diberi teguran ya, sebagai takdib, ya, tentu memberikan pengingat lah bahwa untuk tidak main-main dengan persoalan tolak itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Mukhlis asal Tegal yang menanyakan, saya berdomisili di Jawa Tengah. Ketika saya daftar kartu prakerja dengan Provinsi Jawa Tengah yang notabene-nya sangat banyak penduduknya, jadi peluang untuk lolos mendaftarkan kartu prakerja itu sangat kecil. Apakah boleh saya menggunakan GPS palsu untuk memindah area saya supaya bisa lolos? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada ta'arud, ya, benturan antara al-istihqaq, hak, ya, seseorang ya, sebagai penduduk, domisilinya memang penduduk dia, dan dari sisi ekonomi termasuk yang berhak, ya kan, itu dari segi hak. Dan tentu saja undang-undang dan peraturan pemerintah akan merealisasikan itu. Hanya ada masalah teknis administrasi, yaitu kalau domisilinya di sana dijelaskan itu kecil kemungkinannya karena terlalu banyaknya, ya kan. Ya. Kalau kesimpulannya seperti itu, sehingga kalau mengikuti dan daftar di sana
diduga kuat akan ya hilang haknya begitu, menjadi dia apa namanya haknya menjadi terlantar begitu, maka nah ini pilihannya apakah pakai GPS palsu. Di sini kan berarti ada unsur Data, ya. Manipulasi. manipulasi dan bohong. Nah, bohong tapi untuk kemaslahatan dan menghindari kemudaratan. Nah, di sini silahkan ditimbang dia mana yang lebih besar kemaslahatannya. Kalau tidak pakai GPS palsu itu ya yakin ya tidak akan dapat, sehingga ada pihak yang yatadoror ya, yang punya hak lalu tidak mendapatkan apa-apa, ya kan. Kalau diurus seperti apa adanya, ya saya sih merekomendasikan coba ya mengikuti teknis administrasi yang ada dan bersabar lalu dikomunikasikan, ya, itu lebih bagus ya. Bisa dicoba berapa kali? Nah, begitu. Ketimbang nanti ada celah apa diperkarakan, itu kan ada unsur pidana juga, ya kan. Nah, itu kalau bisa itu sekali, 2 kali. Nah, misalnya kalau sudah 2 kali memang mentok, baru gitu kan, berarti kan ada masalahnya di situ. Itu ya. Demikian, wallahu alam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Hashim asal Jakarta. Apakah boleh jika kita membedakan harga antara transaksi jual beli via WhatsApp dengan marketplace? Harga di marketplace sedikit lebih mahal karena ada potongan fee dari pihak marketplace. Ya, dalam dagang itu tentu ada barang dan ada barang yang dibeli itu dengan harga A, menjualnya boleh harga A, ya, boleh juga kurang dari harga A, umumnya lebih dari harga A, karena si penjual itu kan tentu mengharapkan ada sedikit keuntungan. Nah, tentu berapa besar keuntungan ini sesuai dengan cost, ya kan, biaya. Nah, kalau yang dikeluarkan itu melebihi harga asal, harga awal, tadi ada marketplace atau yang lainnya, dan itu ada biaya, maka menjadi hal yang wajar ya kan. Ada kelebihan, jadi itu hal yang ma'ruf saja, wajar saja. Dengan posisinya ma'ruf menjadi boleh, ya kan. Tapi tentu saja tidak terbuka menjadi lebih banyak dari yang sewajarnya, sebab akan memberatkan pihak lain. Di dalam muamalat tidak boleh ya merugikan sendiri, tidak boleh juga memberatkan konsumen, calon pembeli, begitu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Andini asal Blitar yang menanyakan, apa yang harus dilakukan seorang wanita menurut Islam jika seorang suami memberi uang belanja tetapi bersikap seenaknya kepada istri, seperti bicara dengan nada yang tidak enak, mengacuhkan sampai berhari-hari bahkan berminggu-minggu tanpa ada permasalahan yang jelas? Ya, memang suami ya punya hak untuk mentakdib, mendidik ya istri supaya keluarganya keluarga yang harmonis, ya, sakinah mawaddah warohmah, begitu. Kalau ada tanda-tanda kurang, ya tentu boleh ditegur. Nah, di Al-Quran itu surat 4 ya, ayat 34 disebutkan, kalau suami khawatir istrinya itu nusyuz itu berbuat ya tidak taat pada suami, maka jangan dibiarkan, segera berikan langkah, ya. Langkah 1, berikan nasihat, fa'idhuhunna, ya kan. Tidak cukup 1 kali, 2 kali, 3 kali kan. Lalu wahjuruhunna fil madaji, ya apa nama, jauhi tempat tidurnya, jadinya bukan pisah tempat tidur tapi dijauhi agar merasa ditegur gitu. Ya, kalau juga belum mampu, mau apa nggak mempan, boleh dicubit begitu kan,
dipukul bukan pukul untuk menyakiti, tapi untuk menegur begitu. Itu ya kan. Tapi kalau istrinya baik saja, tidak boleh suaminya mendiamkan itu marah-marah. Tidak boleh, marahan itu nggak boleh, sebab itu berarti semacam memutus komunikasi, dan komunikasi itu adalah benang yang utama untuk silaturahim. Ya, berarti itu memutus silaturahim itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seseorang itu harus menjaga jarak sosial, itu hanya boleh 3 hari saja, iya kan? Misalnya ya didiamkan, nggak ngerti orangnya, gitu, hanya boleh 3 hari saja. Setelah 3 hari itu harus segera untuk kembali kepada kondisi yang harmoni, yang normal begitu. Jadi kalau berlama-lama justru senjata makan tuan, itu kan, laknat Allah akan diarahkan jadinya kepada pihak suami. Wal'iyadzubillahi min dzalik, begitu. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Rizal, asal Ogan Ilir. Saat ini kan banyak produk skincare yang mengandung partikel emas. Saya pun sering menggunakan skincare. Apakah haram kalau saya sebagai laki-laki menggunakan skincare yang mengandung emas? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hukum emas bagi rijal, laki-laki itu jelas, ya kan, haram di dunia ini. Sebab nanti akan jadi hadiah di akhirat. Begitu kan. Jadi kalau cepat-cepat pengen di dunia, nanti malah mahrumun, ya tidak akan diberikan ketika di akhirat nanti. Ya, rugi berarti. Itu ya kan. Itu dari segi hukum asal. Lalu apa hikmahnya? Ya tentu ya bermewah-mewah. Islam itu tidak setuju, ya kan. Suami kok jadi takhonnus, ya tidak rujulahnya kejantanannya itu berkurang. Kalau pakai emas, anting-anting itu kan ya menurunkan ya rujulahnya, kejantanan atau ketampangan ya. Yaitu sebab suami itu ya tentu harus tampil gagah begitu kan. Dan nggak cocok dengan perhiasan itu, orang gagah kok pakai perhiasan itu nggak cocok ya. Jadi di antara hikmahnya itu ya kan, selain tentu kalau orang banyak menggunakan emas, nanti cadangan emas itu jadi berkurang, padahal itu penting untuk ekonomi ya, untuk stabilitas harga ya uang itu kan, karena jumlah uang itu di backup dengan jumlah emas begitu kan. Kalau nanti emasnya malah pada dipakai ya uang backup uang oleh emas itu menjadi berkurang dan akan ya melemahkan ya cadangan ekonomi itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya.